Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai tema yang sangat menarik, terutama yang berkaitan dengan dunia usaha maupun dunia industri. Dalam kesempatan yang amat baik ini, kita akan membahas salah satu topik yang memang sangat menjadi titik perhatian terutama bagi rekan-rekan pengusaha dan juga rekan-rekan dari kalangan perwakilan pegawai ataupun buruh. Terutama setiap tahun kita selalu disibukkan dengan perhatian berapa besaran upah yang mesti diterima oleh para karyawan ataupun pegawai, terutama untuk kalangan industri yang memang sangat berkepentingan dengan tingkat investasi yang telah dikeluarkan dan juga harapan akan memupuknya tingkat pengembalian atas investasi yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang amat baik ini kita akan membahas secara khusus tentang struktur dan skala upah. Apa itu struktur dan skala upah? Struktur dan skala upah itu merupakan susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau sebaliknya, di mana di dalamnya itu memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Nah, menurut pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 2017 yang harus diperhatikan dalam penyusunan struktur dan skala upah itu adalah golongan, kemudian jabatan, juga masa kerja, tingkat pendidikan, dan kompetensi dari pekerja. Oleh karena itu, dalam hal ini, dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, perlu kiranya kita memahami, terutama dari kalangan pengusaha, untuk terus serta dan aktif untuk menyempurnakan penyusunan atas struktur dan skala upah. Untuk menyusun struktur dan skala upah ini ada 3 metode yang dapat dijadikan acuan untuk menyusunnya. Metode yang pertama itu disebut dengan metode ranking sederhana. Dengan metode ranking sederhana ini, apa kira-kira langkah yang harus dilakukan untuk menyusun struktur dan skala upah? Tahapan yang pertama dengan metode ranking sederhana ini adalah kita atau perusahaan itu harus menentukan jabatan dan uraian tugas dari masing-masing jabatan. Kemudian tahapan kedua adalah membuat daftar jabatan dan diurutkan jabatan tersebut berdasarkan kepada uraian tugasnya.
dari yang paling mudah sampai dengan yang paling sulit. Kemudian tahapan ketiga adalah membuat tabel struktur dan skala upah yang terdiri dari kolom jabatan, kolom golongan jabatan, kemudian ada kolom upah terkecil dan juga upah terbesar. Kemudian tahapan keempat adalah kita menentukan upah terkecil untuk jabatan terendah. Tahapan kelima, kita menentukan upah terbesar untuk jabatan terendah. Setelah itu kita masuk ke tahapan keenam, yaitu menentukan upah terkecil dan upah terbesar untuk jabatan-jabatan selanjutnya. Setelah itu kita masuk ke tahapan ketujuh, yaitu memasukkan upah terkecil dan upah terbesar dari masing-masing jabatan ke dalam tabel struktur dan skala upah. Dan tahapan yang terakhir atau kedelapan adalah kita menentukan golongan jabatan untuk masing-masing jabatan. Apabila ada jabatan yang tugas dan tanggung jawabnya relatif sama, maka jabatan tersebut dapat dikelompokkan dalam suatu golongan jabatan. Itu adalah tahapan atau langkah-langkah untuk menyusun skala upah dan struktur upah dengan menggunakan metode ranking sederhana. Selanjutnya untuk metode yang kedua, yaitu metode 2 titik. Metode 2 titik ini merupakan metode yang menghubungkan 2 titik dalam bidang koordinat sumbu X yang merupakan golongan jabatan dan sumbu Y yang merupakan upah. Sehingga keduanya akan membentuk sebuah garis lurus yang memiliki persamaan garis lurus Y sama dengan A plus BX. Garis lurus yang terbentuk dari 2 titik tersebut merupakan garis kebijakan upah. Nah, dengan metode yang kedua ini atau metode 2 titik ini, ada beberapa tahapan yang mesti dilewati untuk menyusun struktur dan skala upah. Tahapan dimaksud yang pertama adalah kita menyiapkan daftar jabatan dan upah yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, jabatan, dan upah. Kemudian langkah kedua atau tahapan kedua adalah mengurutkan upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Langkah ketiga, kita mengidentifikasikan upah yang terendah dan upah yang tertinggi. Selanjutnya tahapan keempat yaitu menentukan jumlah golongan jabatan. Setelah itu kita masuk ke tahapan kelima, yaitu membuat format
tabel struktur dan skala upah yang terdiri dari kolom rentang, golongan jabatan, upah terkecil, upah tengah, dan upah terbesar. Kemudian tahapan keenam yaitu kita menentukan rentang untuk masing-masing golongan jabatan. Tahapan ketujuh, gunakan upah terendah sama dengan upah tengah terendah dan upah tertinggi sama dengan upah tengah tertinggi. Setelah itu kita masuk ke tahapan ke-8, yaitu kita menghitung upah tengah antara upah tengah terendah dan upah tengah tertinggi dengan menggunakan asumsi garis lurus Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya kita masuk ke tahapan ke-9, yaitu menghitung upah terkecil dan upah terbesar dari masing-masing golongan jabatan. Itu tadi teknik atau metode penentuan struktur dan skala upah dengan menggunakan metode 2 titik. Selanjutnya metode yang ketiga yaitu dengan metode poin faktor. Untuk metode poin faktor ini, yang pertama dilakukan adalah kita harus melakukan analisis jabatan. Dalam tahapan ini melingkupi proses pencarian dan pengolahan data jabatan menjadi informasi jabatan yang dituangkan di dalam bentuk uraian jabatan. Kemudian selanjutnya adalah tahapan kedua, yaitu evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan ini merupakan proses menilai, proses membandingkan, dan proses memeringkat jabatan. Dan tahapan ketiga yaitu penentuan struktur dan skala upah. Dalam tahapan ini dilakukan oleh perusahaan dengan mengacu pada kemampuan perusahaan tersebut dengan memperhatikan upah minimum yang berlaku di daerah tempat perusahaan tersebut berada. Nah, itu adalah dengan metode poin faktor. Selanjutnya muncul pertanyaan, jika sebuah perusahaan itu tidak memiliki atau belum menyusun struktur dan skala upah, apakah ada sanksinya? Tentu saja, bagi perusahaan yang tidak menyusun struktur dan skala upah, itu ada sanksi sesuai dengan pasal 59 Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Apa sanksi-sanksi yang bisa diberikan atau dijatuhkan kepada perusahaan yang tidak menyusun struktur dan skala upah? Sanksi yang pertama adalah berupa teguran tertulis. Kemudian, sanksi yang kedua adalah pembatasan kegiatan usaha. Selanjutnya, sanksi berikutnya adalah dengan
hentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi. Dan yang terakhir, jika perusahaan tidak menyusun atau tidak memiliki struktur dan skala upah, maka perusahaan tersebut bisa dilakukan atau dijatuhkan dengan pembekuan kegiatan usaha. Itulah yang kita bahas tentang struktur dan skala upah. Oleh karenanya, dengan adanya struktur dan skala upah ini akan sangat berkaitan dengan tingkat eksistensi sebuah perusahaan dalam persaingan. Tidak hanya persaingan di dalam negeri, tetapi juga persaingan dengan kompetitor dari negara-negara lain. Pada umumnya, untuk meminimalisasi berbagai keriuhan dalam penentuan besaran upah, maka pemerintah dalam hal ini melalui Dewan Pengupahan, baik Dewan Pengupahan tingkat nasional, Dewan Pengupahan tingkat provinsi, maupun Dewan Pengupahan tingkat daerah, setiap tahun akan menghitung dan memutuskan, yang dalam hal ini keputusan berada di masing-masing kepala daerah untuk menerapkan yang disebut dengan upah minimum kabupaten ataupun kota madya untuk skala kabupaten atau kota madya, dan menerapkan upah minimum provinsi bagi provinsi. Nah, jika suatu daerah berupa kabupaten ataupun kota madya, besaran upah yang telah dihitung itu berada secara nominal di bawah upah minimum provinsi atau sebaliknya, maka yang diberlakukan adalah besaran nominal upah minimum yang paling besar di antara upah minimum provinsi ataupun upah minimum kabupaten atau kota madya. Ini semata-mata adalah untuk perlindungan bersama. Karena kita tahu bahwa baik itu produsen atau perusahaan dengan pihak tenaga kerja itu merupakan suatu hubungan simbiosis mutualisme, di mana jika kedua bagian tadi, kedua aspek tadi dapat bekerja sama dengan amat baik, maka tentu akan memiliki imbas yang sangat baik pula. Dengan demikian produktivitas dari perusahaan akan dapat terus meningkat, pun demikian multiplier efeknya adalah akan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat ini, maka daya beli dari masyarakat pun akan meningkat. Jika daya beli ini akan meningkat, maka tingkat konsumsi dari masyarakat pun juga secara otomatis akan meningkat pula. Jika tingkat konsumsi ini meningkat, tentu juga akan memberikan titik keuntungan bagi perusahaan. Karena barang-barang ataupun jasa-jasa yang ditawarkannya ke publik atau ke pasar itu akan dapat diterima oleh konsumen dengan bekal konsumen itu memiliki kemauan dan juga kemampuan untuk mengkonsumsi atas berbagai produk baik barang maupun jasa yang ditawarkan oleh para perusahaan atau produsen. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat indah apabila masing-masing pihak, baik itu unsur perusahaan maupun unsur dari kalangan buruh ataupun swasta, buruh ataupun karyawan,
itu dapat saling mengisi di dalamnya, sehingga akan membuat rantai produk itu, baik itu barang dan jasa, akan berputar sedemikian rupa sehingga akan memunculkan keuntungan tersendiri baik bagi perusahaan maupun bagi kalangan pekerja. Demikian pembahasan singkat kita tentang struktur dan skala upah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan berbagai tema-tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja subscribe.